Selamat siang Bapak Ibu, apa kabar? Semua sehat selalu ya. Kali ini saya akan mempresentasikan satu demo unit ya. Demo unit yang kita bangun untuk customer kita, di mana ketika customer ingin merasakan langsung apa yang disebut auto data collecting, PLC, sensor dan segala macam, sampai itu bisa menjadi web based ataupun Android yang kita bisa akses di mana dan kapan saja. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan alat demo tersebut yang nanti bisa di-request kapan saja, kita bisa atur untuk bisa ketemu ya. Alat demo ini menggambarkan bagaimana sistem produksi jalan ya. Jadi sistem produksi itu jalan dimulai dari adanya planning produksi dari PPIC. Jadi PPIC tidak terlepas perannya dalam overall equipment effectiveness scoring, misalnya seperti itu ya. Dari planning yang baik inilah dihasilkan nanti juga produksi yang baik pula gitu kira-kira. Nah, apa saja yang menjadi main planning ini kami sudah terjemahkan dalam demo kit ini ya. Pertama pasti planning ini harus bisa menotifikasi apakah hari ini produksi atau tidak sesuai dengan yang direncanakan schedule-nya ya. Kemudian bagaimana shifting yang berlaku atau berlangsung hari ini itu apakah default atau ada perubahan shift ya. Kemudian planning juga mencakup SKU ya, atau stop keeping unit yang digunakan, yang akan kita gunakan, atau tipe produk apa yang akan kita jalankan ya. Otomatis akan mengacu kepada cycle time tertentu ya. Kemudian sequence apa yang kita gunakan hari ini untuk bisa berproduksi seperti itu ya. Kemudian ini planning untuk hari ini atau untuk 1 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan. Nah, kemudian siapa yang menjadi PPIC-nya ya, PIC-nya ya, siapa nama-nama teman-teman operatornya seperti itu. Nah, kemudian identifikasi terhadap lot produksi, batch produksi, nomor lotnya berapa, nomor batchnya berapa, dan lain-lain. Itu semua adalah planning ya, menu dari planning. Nah, di dalam ini juga ada ya, kita sediakan planning yang sifatnya itu bisa diotorisasi oleh operator. Jadi di HMI ini juga ada planningnya dan itu optional. Kadang-kadang di beberapa tempat planning itu dipindahkan ke office melalui media, misalnya PC client, dan itu juga bisa kita lakukan. Nah, kali ini di demo ini kami akan semua itu akan masukin dalam HMI yang ada sekarang ini ya. Kalau kita lihat HMI-nya ya, menu planningnya dapat berupa misalnya production data. Ini adalah shift yang berlaku di hari ini ya, ada 3 shift dan masing-masing punya jam kerjanya masing-masing. Kemudian ini bisa di setting ya, per shiftnya seperti apa. Nah, saat ini kita berlangsung di shift 1 ya. Nah, ini kemudian di write, maka ini akan menjadi patokan di PLC poolingnya ya. Kemudian apa yang menjadi planning adalah ini adalah informasi tentang plan downtime ya. Ada misalnya cleaning CIP ya, coffee break, kemudian preventive maintenance, ganti chip dan lain sebagainya ya. Nah, ini semua memang harus di prepare ya untuk berproduksi ya. Sesuatu planning itu adalah ya sebelum proses produksi udah harus di planning, jangan terjadi dulu baru di planning, itu sesuatu yang salah ya. Kemudian dilengkapi dengan jenis SKU-nya. Nah, ini ada indeks ya, konfigurasi dari masing-masing batch atau SKU yang akan kita gunakan ya. Kita udah siapkan, jadi operator tinggal memilih saja indeks apa yang akan digunakan ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini akan tampak ya OEE scoringnya berapa, 30%, dan di saat yang sama juga harusnya ya di web base atau misalnya di Android base itu juga memiliki nilai yang sama. Jadi sudah seamless ya. Kemudian dia punya availability 31% ya, performance 100%, ataupun quality-nya sudah 99% ya. Kemudian menu lainnya yang ada di HMI ini adalah nama-nama operator. Jadi ini juga perlu untuk traceability data ya. Ketika misalnya OI-nya keluar, maka orang-orang yang responsible terhadap shift itu akan juga teridentifikasi ya. Nah, barang demo kali ini ya dilengkapi dengan multi input. Ada yang sifatnya push button ya. Kemudian ada yang sifatnya sensor seperti ini ya. Ketika saya misalnya menempatkan sesuatu di depan sensornya, foto sensor, maka counter akan nyala sehingga OI-nya akan grow up ya. Kemudian di HMI kita juga bisa nambahin ya, yang oke, yang rejectnya berapa. Nah,
Di HMI ini ya kita nggak punya vision kamera untuk menotifikasi tipe reject dari outputnya, sehingga kita perlu memilih itu jenisnya rejectnya dan kita write sehingga ada penambahan rejection ya, kira-kira seperti itu cara kerjanya. Dan schedule berlaku untuk seminggu misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian demo kit ini dilengkapi juga dengan satu konsep untuk menggambarkan bagaimana caranya supaya pada saat operational time ya tidak muncul downtime ya. Pada saat operational time itu waktu kerja, jangan ada breakdown mesin ya. Selama operational time harusnya idealnya adalah tidak ada apa-apa, semua akan berjalan mulus sesuai dengan yang diplanningkan. Nah, ini kami ilustrasikan dalam bentuk lampu-lampu seperti ini ya. Lampu-lampu ini harus tetap nyala ketika berlangsung proses produksi dalam operational time yang sudah disepakati melalui planning ya. Lampu atau mesin ini akan mengalami problem jika mesin tersebut melebihi ya mesin time-nya misalnya, atau loadingnya cukup tinggi melebihi dari yang distandarkan ya. Karena dalam prakteknya operator itu ya, orang lapangan, untuk mencapai target produksi kadang-kadang memaksa mesin bekerja melebihi dari mesin time-nya atau standar waktu atau standar loadingnya ya, hanya untuk mengejar target produksi. Nah, ini sesuatu yang salah karena bisa menyebabkan mesin bisa breakdown atau rusak misalnya seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi ini, sistem harus bisa pintar ya, harus bisa memberikan alarm atau early warning system. Jangan sampai itu beneran kejadian dan dicegah dari awal ya, jangan sampai telat ya. Yang paling buruk adalah menyebabkan total shutdown terhadap lini produksi kita. Nah, impact-nya bisa kemana-mana ya, bisa menjadi prosesnya menjadi downtime atau waste-nya yang sangat banyak tercipta ya secara material. Nah, jika lini produksi shutdown selama 1 jam saja, berapa banyak pemborosan yang terjadi ya. Saya tidak perlu cerita, tapi cukup besar untuk sebuah pabrik misalnya ya. Nah, inilah yang dimaksud kecerdasan sistem ya, yang mempunyai intelijensi ya untuk bisa memberikan early warning system. Nah, inilah inti dari smart manufacturing, harus bisa memprediksi hal-hal tersebut di tingkat mesin. Jadi sifatnya desentralisasi, pintar sendiri ya, punya kepintaran untuk bisa memprediksi itu terjadi ya. Mari kita coba untuk mendemonstrasikan ini di lantai produksi ya. Ini adalah sensor counter ya, counter fotosensor. Bagaimana data-data dari hasil produksi bisa dimonitoring dari kantor ya, masuk dalam big database, kemudian bisa diakses secara mobile ataupun menggunakan cloud manufacturing yang kita punya ya. Kejadian downtime misalnya itu akan mengeluarkan notifikasi ya, ketika sesuatu itu di luar dari standar waktu atau cycle time-nya, maka dia akan meminta notifikasi. Dan pada tingkat advance sebenarnya kalau trigger, definisi dari downtime triggernya sudah jelas di mana ya, itu tidak perlu notifikasi lagi, otomatis ya. Kemudian seperti yang saya sampaikan, maka di sini juga dilengkapi dengan reject input dan segala macam ya. Dan pada akhirnya kita akan bisa mengkonsumsi semua informasi ini ya, visualisasi yang baik-baik, yang cantik-cantik itu dengan misalnya web base atau Android base ya. Semua berawal dari akuisisi dari data-data mesin. Yang paling susahnya di bagian situ sebenarnya ya. Kalau data sudah terkumpul semua, visualisasi, mobile access dan segala macam, kita bisa menggunakan cloud manufacturing. Nah, khusus untuk cloud manufacturing kita menyediakan sangat banyak fasilitas di sana ya. Kalau kita bicara plan, do, check, action, nah di bagian cloud manufacturing kita lengkapi dengan fasilitas untuk memonitoring setiap action ya. Setiap action itu adalah rupiah yang bisa didapat oleh pabrik. Kita harus pastikan itu ya. Jadi digital transformasi bukan sesuatu yang susah untuk dihitung, susah untuk diwujudkan. Namun kami sebagai sistem integrator VMtech memastikan itu terjadi, memastikan itu rupiah beneran kita dapat ya. Kira-kira seperti itu. Kami menunggu inquiry Bapak Ibu untuk bisa kita bisa diskusi atau sharing dengan barang demo ini kapan dan di mana saja ya. Kami tunggu inquiry-nya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Salam digitalisasi, salam sehat.